warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Jalla wa Ala. Di siang hari ini kita bisa bertemu langsung ya, offline. Biasanya online. Ya, saya tidak pernah melihat wajah-wajahnya. Sekarang saya langsung melihat wajah soleh dan solehahnya. Kelihatan wajah-wajahnya habis sholat tahajud tadi malam ini. Sepertinya sih begitu ya. Kalau akhwan nggak kelihatan ya, tapi insya Allah solehah semua ya. Kita bersyukur kepada Allah diberikan kesehatan, kesempatan dan keluasan waktu serta nikmat lainnya, ya terutama pada siang hari ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan, kewajiban seumur hidup sampai mati, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita. Agama Islam kita yakini kebenarannya, yang merupakan agama satu-satunya agama yang berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, satu-satunya agama yang sah dan benar yang Allah ajarkan kepada seluruh Nabi dan Rasulnya. Seluruh Nabi dan Rasul agamanya Islam. Seluruh Nabi dan Rasul menyampaikan tauhid, akidah yang sama, mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Dan seluruh Nabi dan Rasul mengajarkan kita untuk bisa beramal soleh dengan cara amal soleh yang benar. Dan seluruh Nabi dan Rasul mengajarkan kepada umatnya untuk beriman kepada hari akhir, hari akhirat, di mana setelah kehidupan ini ada kematian dan kita akan kembali kepada Allah dan melalui proses yang sangat panjang sekali yang ujungnya adalah surga dan neraka. Baik, hari ini kita akan bahas tentang Islam, agama yang mudah. Gimana, ikhwan dan akhwat sekalian? Islam itu agama yang mudah apa sulit? Sebelum saya mulai, saya tanya dulu. Islam itu agama yang mudah apa sulit atau berat? Saya di mana saya mengajar, saya selalu mengajak ada komunikatif ya di antara kita dengan jamaah. Jangan sampai saya ngomong sendirian. Karena kalau saya ngomong sendirian namanya khutbah Jumat. Seperti kemarin kan? Khutbah di bawah, itu ada. Lihat antum. Nah, kalau khutbah Jumat kan cuma satu arah ya, tapi kalau kajian seperti ini insya Allah kita supaya hidup suasana, kalau bisa nanti ada pertanyaan, saya yang bertanya atau menjawab sebelum antum yang bertanya, supaya suasana kita lebih hidup gitu loh. Karena kalau saya ngomong sendirian biasanya ngantuk ya, gara-gara tahajud tadi malam, tahajud yang disalahin padahal itu mungkin salah kan ya. Baik. Jamaah sekalian, Islam agama yang mudah. Dan yang mengatakan mudah bukan kita, Allah langsung Tabaraka wa Ta'ala. Banyak sekali ayat di mana Allah mengatakan Islam agama yang mudah. Ya. Yang pertama misalnya kita lihat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Di surah Al-Baqarah ayat ke-185. Al-Baqarah 185 Allah menyebutkan bahwa Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagimu. Dalam apa? Dalam beragama ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Karena Allah yang menciptakan kita, jadi Allah tahu kadar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang hamba kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Tidak mungkin Allah berikan sesuatu yang di luar kesanggupan kita. Allah yang menciptakan, Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha sempurna, Allah maha segala-galanya.
Jadi Allah turunkan Islam ini supaya kita beribadah kepada Allah. Allah turunkan Islam sebagai aturan agar kita mentauhidkan Allah, meskipun Allah nggak butuh sama kita. Allah nggak butuh sama kita. Manusia itu muslim mau kafir, tetap Allah maha segala-galanya. Tapi kita yang butuh kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kata Allah, kamu itu yang butuh kepada Allah, sedangkan Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Semua manusia kafir enggak masalah, Allah tetap dengan maha sempurnanya dan maha kuasanya. Semua manusia muslim tidak bertambah kesempurnaan Allah, tetap Allah sempurna, tidak tergantung kepada makhluk. Tetapi Allah menciptakan makhluk, adanya manusia, adanya yang lainnya, dalam rangka karena Allah inginkan mereka itu beribadah kepada Allah, agar mereka mengetahui bahwa mereka itu ciptaan Allah, agar mereka bertauhid dan tidak mempersekutukan Allah. Itulah tujuan kita hidup di muka bumi ini. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita tercipta dalam rangka untuk beribadah. Silakan cari nafkah, silakan kita bekerja, ya, silakan dengan berbagai macam aktivitas kita selama di dunia. Tapi tujuan kita diciptakan, kata Allah, dalam rangka untuk beribadah. Bahkan kerja juga termasuk ibadah. Kumpul seperti ini dari pagi sampai sore kerja, ya. Kalau diniatkan karena Allah dan apa yang kita kerjakan juga tidak menyelisihi syariat, maka itu termasuk ibadah. Ibadah bukan hanya salat saja, ibadah bukan hanya haji umroh saja dan lain-lain. Tapi duduk seperti ini ibadah. Kalau niatnya karena Allah. Kita bekerja mencari nafkah, itu juga ibadah. Kalau diniatkan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi setelah pertama tadi di surah Al-Baqarah 185 bahwa Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan Allah juga menyebutkan di surah Al-Hajj, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Di surah Al-Hajj surah ke-22 ayat yang ke-78. Ya, surah ke-22 ayat yang ke-78, ayat yang terakhir di surah Al-Hajj. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Sekali-kali Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu dalam agama ini. Agama Islam agama yang mudah. Satu-satunya agama yang mudah di muka bumi ini hanyalah Islam. Kenapa? Karena agama itu berasal dari Allah. Kalau agama yang lain berat, sulit. Kenapa? Karena agama mereka bukan berasal dari Allah. Karena agama ini berasal dari Allah, pencipta kita, dan Allah tahu tentang keterbatasan kita, tentang kelemahan kita. Maka Allah buat aturan-aturan yang Allah maha mengetahui bahwa kita mampu untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Sekali-kali kata Allah, Allah tidak jadikan bagimu suatu kesempitan, suatu kesulitan dalam agama ini. Semua mudah. Apapun yang Allah perintahkan berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, semuanya menjadi mudah kalau kita beriman, kalau kita berilmu, kalau kita mau melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala macam larangan. Karena bagi sebagian orang, Islam itu agama yang berat. Jangankan orang kafir, ya, kaum muslimin sendiri kadang-kadang merasa, aduh, azan lagi, sholat lagi deh. Sebentar lagi Ramadan nih, ya Ramadan lagi, baru aja selesai Ramadan. Kenapa? Karena pasti ada sebab, karena dia akidahnya rusak, imannya berantakan, atau dia termasuk orang yang tidak berilmu, orang yang bodoh. Karena semakin bodoh seseorang, dia semakin merasa Islam itu agama yang berat. Semakin dia berilmu tentang agama, ya, maka dia merasakan Islam itu sebagai agama yang ringan, gampang, enteng dan mudah. Karena dia berilmu, dia tahu kalau begini hukumnya halal, kalau begini hukumnya haram, kalau begini enggak boleh, kalau begini. Karena banyaknya pengetahuan tentang Islam, sehingga akhirnya dia merasa mudah, gampang. Tidak merasa ragu-ragu, tidak merasa was-was, tidak merasa berat, ya. Karena faktor akidahnya kuat, tingkat keyakinannya yang tinggi kepada Allah menjadikan agama itu terasa ringan, gampang, mudah dan enteng. Tapi kalau kita kurang yakin kepada Allah, kurang yakin dengan agama kita ini, bahkan kita tidak berilmu menjadi orang yang bodoh, bahkan bodohnya istiqomah. Andai kata demikian, sudah bodoh istiqomah lagi.
Kan bisa berbahaya, mana mungkin dia merasa ringan. Selalu berat, diajak ngaji berat, ajak sholat berat, ya, mengajak untuk melakukan yang sifatnya wajib berat, apalagi ibadah yang sunnah lebih berat lagi, yang wajib saja ditinggalkan. Jadi pastikan orang itu akidahnya, ya, ada sesuatu yang mesti diperbaiki, tingkat keimanannya. Mungkin dia ragu-ragu dengan agama ini, mungkin dia kurang percaya kepada Allah, kurang yakin dengan Allah, atau mungkin dia termasuk orang yang tidak berilmu, atau mungkin dia termasuk orang yang mengikuti hawa nafsu. Inna dina yusrun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya agama ini mudah. Allah berkali-kali mengatakan mudah, mudah dan mudah. Bahkan Rasul juga mengatakan sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah. Kenapa jadi sulit? Kenapa jadi malas? Kenapa jadi tidak semangat? Gara-gara kita sendiri. Jangan pernah menyalahkan Allah, karena Allah itu maha sempurna, maha segala-galanya. Kita sendiri yang bermasalah sehingga kita merasakan Islam ini agama yang berat dan sulit, jadi beban. Sebentar lagi Ramadan, ya puasa 1 bulan nih, lapar lagi. Padahal kalau kita ini berilmu, kita beriman, kita memiliki rasa keyakinan tentang Islam ini, bahwa kehidupan bukan hanya di dunia, kehidupan juga ada di alam akhirat, dan di sana kekal abadi selama-lamanya. Dunia enggak seberapa dibandingkan akhirat. Berapa tahun kita hidup di dunia? Barangkali 50, 60 atau 70 tahun. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, ya. Sangat singkat dibandingkan akhirat, kekal abadi selama-lamanya. Nah, kalau kita bisa meyakini hal seperti ini, bahwa dunia bukan segala-galanya, akhirat itulah segala-galanya, Allah itulah segala-galanya, maka timbullah semangat, termotivasi kita untuk semangat memahami dan mengamalkan dan mempertahankan Islam. Jadi kita harus berilmu dan terus berilmu dan pelajari tentang Islam. Jangan berhenti, sampai mati kita belajar. Ustadznya belajar, ulamanya belajar, Nabi pun masih belajar, diajarkan oleh malaikat Jibril. Bagaimana Islam ini dipelajari terus, dipahami, dan semakin tinggi tingkat ilmu kita, maka insya Allah akan semakin besar rasa takut kita kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah menyebutkan di surah Fatir ayat yang ke-28. Surah Fatir, surah ke-35, ayat yang ke-28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah yang begitu banyak, yang takut kepada Allah yang paling takut adalah orang yang berilmu. Dengan berilmu menumbuhkan rasa takut, dengan berilmu menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, dengan berilmu menumbuhkan rasa harap kepada Allah, sehingga agama terasa ringan, gampang dan enteng. Dia berilmu, dia tidak mengikuti hawa nafsu, dan dia pun juga banyak meninggalkan dosa dan kemaksiatan, maka Islam terasa semakin mudah, jemaah sekalian. Tapi kalau orang yang lebih mengedepankan hawa nafsu, lebih mengedepankan dunia, cinta dunianya luar biasa, untuk dunia mati-matian, ya, pagi siang sore malam siap, lembur, ayo lembur, meskipun capek juga kan, maaf nih bukan nyindir. Bukan nyindir, cuma nyinggung doang. Untuk dunia mati-matian kan, siap, bahkan asiap, bukan lagi siap, bahkan asiap, ya. Untuk dunia pagi, siang, sore, malam, ayo. Sabtu, Ahad kan libur tuh. Di sini liburnya berapa hari? 3 hari, ya. Sabtu, Ahad dan Minggu. 3 hari liburnya, ya, Sabtu, Ahad dan Minggu. Nah, kalau lembur, oke. Yang penting ada duitnya. Bil fulus kulli syai'in tembus. Bil fulus kulli syai'in tembus. Dengan uang bisa tembus macam-macam. Ayo, lembur oke, berapa hari? Yang penting dapat duit. Tapi untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk akhirat nih yang kekal abadi selama-lamanya, kadang-kadang cuma sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga, sisa-sisa harta. Ini musibah, jemaah sekalian. Kenapa jadi berat? Pasti ada sesuatu. Coba saya tanya, ya. Islam agama yang mudah apa berat? Jawab jujur. Islam ini agama yang mudah apa sulit? Sekali lagi, Islam agama yang mudah apa sulit? Alhamdulillah. Sekarang jawab lagi, ya. Kalau Islam agama yang mudah, maka saya berikan contohnya. Istiqomah mudah apa sulit?
Islam agama yang mudah kan kata antum. Anak kasih contoh nih. Istiqomah nih, contoh kan salah satu ajaran Islam kan, istiqomah. Mudah apa sulit? Khusyuk, mudah apa sulit? Ikhlas, mudah apa sulit? Bersabar, mudah apa sulit? Katanya Islam agama yang mudah. Kenapa jadi sulit? Baru 4 contohnya ini. Ya baru 4. Istiqomah termasuk ajaran Islam. Ikhlas, istiqomah, apalagi sabar, khusyuk. Ini memang sulit semua ini, tapi menjadi mudah. Kenapa? Karena Allah tambahkan taufik dan hidayah. Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima Islam secara lapang, secara kafah. Allah berikan hidayah. Apa buktinya? Coba lihat di surah Al-An'am ayat 125. Al-An'am surah ke-6 ayat 125 ya. Mohon maaf, sepertinya antum gak usah buka Quran bagi yang sudah hafal ya. Buka Quran bagi yang belum aja, yang belum hafal. Yang sudah hafal jangan buka ya. Di sini kan kelihatannya hafiz dan hafizone. Wajah-wajahnya hafal Quran semua ini. Hafal Al-Fatihah ya. Al-An'am 125. Apa kata Allah? "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'." Surah ke-6 125. Akhwat, dengar enggak suaranya? Menyimak ya. Jangan bicara sendiri ya. Kayaknya ada majelis ilmu yang lain di sana itu. Mohon maaf ya, karena kita sama-sama memanfaatkan waktu nih. Kayak apa? Asar ya? Hah? Saya baru perdana di sini, saya nggak tahu. Sampai jam berapa? Oh 13.15 ya. Siap sampai asar? Siap sampai asar? Antum siap, anda nggak siap. Baik ya, surah ke-6 ayat 125. Apa kata Allah di situ? "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan seseorang itu mendapatkan hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Allah pilih dia untuk bisa mendapatkan hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Islam yang mana? Islam secara keseluruhan. Islam yang mana? Islam sebagaimana yang diajarkan, dicontohkan, diamalkan, didakwahkan, dipraktekkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapang dadanya, enggak merasa berat dia. Tidak merasa sulit untuk bisa memahami dan mengamalkan Islam, karena Islam agama yang mudah. Kenapa jadi mudah? Berdasarkan ayat ini adalah Allah itu memberikan hidayah. Tinggal lapang dadanya, tidak merasa berat, tidak merasa beban untuk bisa menerima Islam sebagaimana yang Allah ajarkan kepada Nabi SAW dan Rasul mengajarkan kepada umatnya berbekal hidayah tadi. Kalau hidayah yang Allah berikan sedikit, tidak bertambah, insya Allah kan kita semua muslim, berarti sudah mendapatkan hidayah ya. Bahkan kita minta tadi salatkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tambahkan hidayah menuju jalanmu yang lurus. Berikan kepada kami hidayah. Kalau Allah berikan kepada kita hidayah tadi, Allah kabulkan doa kita, maka terasa ringan kita dengan Islam ini. Tapi kok kita udah lama jadi muslim ya, tapi kok merasa berat? Bangun malam, salat tahajud berat apa ringan? Berat bagi level kaum muslimin di tempat lain. Kalau di sini sih kayaknya ringan. Ya buktinya jam 2 malam bangun kencing. Jam 2 malam bangun kencing. Habis itu? Enggak lah. Habis itu wudu, kemudian sholat. Insya Allah. Buat ya, sini ya. Jadi afwan ya, anak nggak mau terlalu serius banget nih. Memang waktunya siang sih. Itu juga capek dari pagi kan. Apalagi sebelum subuh baca itu khatam Quran lagi kan. Udah capek seharian nih, jadi ya santai aja kita ya. Matanya udah mulai nih kelap kelip.
tanda-tanda ini. Baru mulai innalhamdulillah. Matanya udah kelap-kelip ini. Nggak tahu deh akhwat gimana tuh, masih kelap-kelip nggak? Takutnya berarti tidur nih. Biasa kalau ngaji siang begini, masih pagi seger ya. Apalagi dengerin khutbah Jumat. Khutbah Jumat kena AC, kena kipas gimana? Padahal ustadznya udah khotibnya pakai semangat luar biasa. Si tidur juga jemaah depan. Itu kenyataan loh, saya bukan fitnah. Karena saya pernah khotib di daerah Cimanggis. Di depan mimbar saya pas seksi dakwah yang manggil saya. Tidur ngorok dia. Dia manggil saya, dia tidur ngorok. Dan suara ngoroknya semasjid loh. Karena dekat-dekat mic. Mic saya kan dekat dia situ. Yo, begitu malunya kan. Begitu udah mau selesai, sholat dibangunin, iqamah, iler-ilernya, eces-ecesnya ada kelihatan. Alhamdulillah ya, jadi semangat kita ya, semangat untuk belajar Islam, semangat untuk memahami Islam, semangat untuk mengamalkan Islam, Islam agama yang mudah. Gitu dong, jadi hidup di suasana ini. Ya Allah, kerja jadi semangat juga nih, ya enggak? Ya, kembali tadi apa pertanyaan terakhir? Ya pertanyaan, apa penjelasan terakhir? Surah Al-An'am tadi ya. Barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan sebaliknya, lanjutan ayatnya, barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, tidak diberikan hidayah, maka Allah jadikan dadanya terasa sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke arah langit. Naik ke langit, ke langit, ke langit, kita akan kekurangan oksigen kan? Semakin naik ke atas, oksigen semakin berkurang. Maka itu perumpamaan bahwa orang yang semakin naik ke atas itu dadanya akan terasa sempit dan sesak. Itu perumpamaan bagi orang yang tidak mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Meskipun sudah berdoa, ihdinas siratal mustaqim, belum tentu dia mendapatkan hidayah tambahan. Kenapa? Tidak layak doanya untuk dikabulkan. Banyak orang yang sholat, belum tentu sholatnya diterima. Banyak orang yang berdoa, ihdinas siratal mustaqim, belum tentu juga doanya diterima. Kenapa? Dia memiliki penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa. Allah mendengar doanya, Allah mengetahui, Allah melihat. Tapi karena dia tidak layak untuk diterima, dikabulkan doanya, maka akhirnya dia pun tidak mendapatkan tambahan hidayah. Hidayah bisa bertambah, hidayah bisa berkurang, sebagaimana iman. Iman kadang bertambah, kadang iman berkurang kan? Pernah nggak berkurang iman? Pernah iman berkurang? Levelnya di sini kayaknya nggak pernah ya. Tambah terus ya. Iman kadang bertambah, iman kadang berkurang. Ya, kalau berkurang pun wajar. Semua manusia pernah mengalaminya. Iman yazid wa yankus, bertambah dan berkurang. Hidayah juga demikian. Kadang Allah tambah, kadang-kadang Allah kurangi, kadang-kadang Allah cabut hidayah pada diri seseorang. Kenapa orang kafir itu sulit dan berat untuk menerima Islam? Karena mereka tidak berilmu, nggak paham tentang Islam. Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Dan karena mereka itu sangat lebih banyak lagi dosa dan kemaksiatan. Hatinya berpenyakit atau hatinya mati. Hati yang berfungsi untuk menerima hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi intinya adalah Islam agama yang ketika kita lihat sholat cuma 5 kali sehari, susahnya dari subuh sampai isya kali sehari. Puasa Ramadan cuma sebulan dalam setahun. Coba nikmatkan kepada kita, berikan dibandingkan musibah yang kita terima, banyakkan yang mana? Kita sehat dan sakit, banyakkan mana? Dalam setahun. Dalam setahun ya. Ini perbandingannya sehat sama sakit dalam setahun, banyakkan mana? Sehat. Nikmat dan musibah yang kita terima dalam setahun, banyakkan mana? Sekali-sekali kita mendapatkan musibah, ada ujian dan cobaan untuk menguji keimanan. Termasuk saya pun diuji pada siang hari. Apa ujian? Saya berceramah, jamaah nanti lapar juga sebetulnya. Yuk sama-sama makan ya. Insya Allah. Pikir jamaahnya puasa semua. Senin kan? Sini biasanya puasa Nabi Daud ya. Puasa sering
puasa. Si Ustadz sambil melihat antum makan, benar juga ini. Kan dan fun ya. Jangan tersindir tapi memang sengaja. Ya, jadi bersabarlah kita untuk taat kepada Allah. Bersabar kita menjauhi larangan-larangan Allah. Dan bersabar kita untuk menghadapi ujian dan cobaan. 3 bentuk kesabaran. Selama di dunia kita butuh 3 bentuk kesabaran. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar menjauhi larangan-larangan, dan sabar menghadapi dan coba. Dengan modal sabar ini kita bisa tetap istiqomah, kita bisa tetap ikhlas, kita bisa tetap untuk dapatkan kekhusyuan, hadapi ujian segala macam, semua bisa disikapi dengan baik. Maka dengan sabar inilah kita merasa mudah juga. Dengan yakin Islam menjadi mudah, dengan sabar Islam menjadi mudah, dengan hidayah berikan begitu banyak, Islam menjadi mudah, dengan ilmu begitu banyak, Islam menjadi mudah. Dan juga dengan kita memperkecil tingkat dosa. Insyaallah semakin sedikit dosa kita akan merasa enteng Islam ini. Mudah. Jangankan yang wajib, sunnah pun jangan. Ada orang merasa wajib berat Pak Ustaz, apalagi yang sunnah. Biasanya banyak dosa ini. Jangankan ibadah yang sunnah, yang wajib saja berat. Bisa jadi karena banyak dosa yang ada pada diri. Kalau dia sedikit dosanya, insya Allah merasa enteng ringan. Untuk bisa mengamalkan, jangankan yang wajib. Ibadah sunnah pun terasa ringan. Bangun puasa sunnah, bersedekah, baca Quran, semua terasa mudah. Apa? Karena dia bisa mengecil tingkat dosa. Dan juga begitu orang yang mengamalkan ilmu semakin banyak sudah dia pelajari dengan semakin kuat iman, hasilkan dia semakin mudah, ringan untuk kami dan mengamal. Karena Allah sebutkan di surah 46 kan di surah An-Nisa 60. Walau anna fa'ilu nabila kana kharil syadda tathbita. Seandainya kita mengamalkan ilmu telah diajarkan kepada mereka dan diamalkan ilmu, jangan sekedar koleksi saja, mendengar catat tapi enggak diamalkan. Kata Allah, kamu mengamalkan ilmu yang telah kamu pahami dengan itu, kan niscaya itu lebih baik bagimu dan akan lebih dan syaddu tathbita. Semakin kuat iman kita karena kita mengamalkan ilmu, sekedar ilmu tapi juga diamalkan. Semakin kuat karena mengamalkan ilmu tadi, akhirnya karena kuat iman, akhirnya apa? Semakin mudah. Jadi banyak yang disebutkan tadi kan, bagaimana cara-cara kita agar bisa menjadi mudah untuk menerima atau memahami dan mengamalkan Islam. Butuh apa? Ilmu dan diamalkan ilmu. Kita butuh hidayah, dan dengan ilmu itu juga bukan rasa takut kepada Allah. Kalau takut akhirnya kita merasa ringan. Dan dengan ilmu kita paham ma'rifatullah, siapa itu Allah. Karena cinta kepada Allah, akhirnya apa? Kita merasa ringan. Coba kalau kita cinta enggak sih kepada istri? Cinta enggak kepada istri? Sedikit. Istri yang mana? Kalau antum cinta sama istri, ketika istri meminta sesuatu, penuhi enggak? Cinta, namanya sayang kan? Tentu dong, istri minta sesuatu, ya diupayakan, diusahakan dengan sangat. Kenapa? Karena cinta dan sayang. Istri minta uang barangkali, istri minta uang, keluar ATM, keluar dompet dikasih semua. Kenapa? Sayang, cinta, siap berkorban, siap capek, letih, lelah, seperti ini kan? Pergi dari rumah jam berapa? Betul enggak? Pulang sampai rumah capek. Kenapa? Untuk istri dan anak. Cinta, berkorban, siap berkorban dan berjuang. Begitu juga kita cinta kepada Allah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, kita tidak merasa capek, letih dan lelah.
Islam terasa mudah dan ringan. Meskipun sebetulnya capek, tapi merasa meskipun capek tapi nikmat gitu loh. Di balik capek itu nikmat. Kenapa? Cinta kepada Allah. Kita capek, pulang ke rumah ketemu istri, ketemu anak, sambut lagi. Insyaallah hilang rasa capek kan? Karena anak sambut kita depan pintu nih, depan pintu gerbang perumahan. Bukan depan pintu rumah lagi, depan pintu perumahan. Insyaallah. Istri menyambut kita, dicium tangannya kita, ditatap pandangan kita, capek ya mas ya, dipijit kita, kasih minum, hilang capeknya. Kenapa? Karena sayang dan cinta, rela berkorban, capek letih lelah untuk orang yang kita cintai. Begitu juga kalau kita cinta kepada Allah, insya Allah ringan. Kalau orang merasa berat, beban, tidak nyaman, sulit ketika adalah hadapi dan mengamalkan Islam, tidak jadi cinta kepada Allah. Sedangkan beriman wajib mencintai Allah. Apa kata Allah? Walladzina asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman itu amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Dan kecintaan orang beriman kepada Allah itu merupakan kecintaan yang tertinggi, terbesar dan teratas, mengalahkan semua cinta-cinta yang lain. Allah sebutkan itu di surah Al-Baqarah 160. Baqarah 165. Ibu catat Ibu ya. Saya sampaikan tadi ayat ini, ayat itu, ayat ini, ayat itu, kalau bisa dicatat, dipahami, dibaca kembali. Kenapa? Karena bisa motivasi kita lebih semangat. Karena kita pengen semangat. Meskipun iman kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kita saling menasihati kan ya. Saling menasihati untuk kan ya, supaya kita sama-sama menjadi lebih baik. Jadi apa tadi surahnya? Ayat 165. Apa kata Allah? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan adapun orang-orang beriman sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Orang beriman loh, orang mukmin sejati nih, soleh dan soleha, bertakwa. Kalau dia betul-betul cinta kepada Allah karena faktor imannya, tak mungkin berat dengan Islam. Rasa ringan. Bahkan dia tunggu-tunggu, kapan sih azan nih? Kok gak azan-azan sih? Dia tunggu-tunggu kapan azan, kapan waktu sholat. Dia tunggu-tunggu kapan Ramadan ya? Lama Ramadan, Masya Allah. Dia rindu untuk bertemu kembali ibadah berikutnya. Tapi kalau orang yang tidak cinta kepada Allah, maka dia ketika mendengar suara azan saja, paling kita ini sangat perhatian dengan waktu sholat, biasanya maghrib ketika Ramadan. Betul nggak? Lihat lagi jam berapa sih, belum buka juga, dia belum azan juga. Maghrib doang tuh ketika Ramadan. Coba selain itu, begitu Ramadan selesai, kira-kira gimana? Apakah maghrib masih ditunggu-tunggu? Beda lagi. Kenapa? Mohon maaf ya, ini sama-sama. Berarti kurang, kita coba evaluasi bersama. Kurang rasa cinta kita kepada Allah. Kurang rasa takut kita kepada Allah, kurang rasa harap kita kepada Allah. Rasa seperti itu, akhirnya kita pun merasa Islam agama yang sulit dan berat. Kurang hidayah, kurang ilmu, banyak dosa, banyak maksiat, mengikuti hawa nafsu. Ya udah selesai. Salah siapa? Salah kita apa Allah? Kita yang salah. Kalian sudah minta sih hidayah sama Allah, tapi Allah juga nggak kabulkan juga. Karena memang kita memiliki penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa, meskipun sudah 1 juta kali loh. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali minimal dalam sehari? Dari subuh sampai isya. 5 kali sehari sholatnya. Bacaan doa itu ihdinas siratal mustaqim berapa kali? 17 kali minimal loh sehari. Itu sholat wajib, belum lagi sholat sunnah. Belum lagi kan antum bangun malam tahajud kan, belum lagi tahajud kan, ya Allah. Belum lagi duha lagi macam-macam kan. Jadi belum lagi doa itu di luar sholat. Berarti bisa jadi ini doa yang paling banyak kita panjatkan selama hidup. Ihdinas siratal mustaqim diulang-ulang, tapi ternyata tidak semua dikabulkan. Coba dikabulkan. Hari ini pasti kita merasa Islam agama. Kalau Allah kabulkan itu,
Kalau sampai hari ini ketika kita masih berat, diperintahkan ini nggak mau, perintah ini nggak mau, ini nggak mau, ini nggak mau, pilih-pilih. Ya, kalau ini enak, kalau ini keras, kalau ini ekstrim, kalau ini fundamentalis, kalau ini, kok pilih-pilih? Subhanallah. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas semua sudah. Dan Allah yang mengatakan demikian. Walaqad, apa tuh kata Allah, 4 ayat ya di surah Al-Qamar. Di surah Al-Qamar 4 ayat berturut-turut Allah menyebutkan di ayat ke-17, 22, 32 dan 40 kalimat yang sama. Sungguh kami telah ya jadikan Quran itu sebagai peringatan. Adakah yang mau mengambilnya sebagai pelajaran? Sungguh kami telah turunkan Al-Quran ini sebagai peringatan. Kami mudahkan Al-Quran ini sebagai peringatan. Walaqad yasarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. 4 ayat ya. Al-Qamar surah keberapa itu? Qamar 54. Qamar 54. 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Sama kalimatnya. Walaqad yasarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an ini sebagai peringatan. Dimudahkan kata Allah. Kok masih berat juga? Adakah yang mau mengambil sebagai pelajaran? Tadi mudah kan oleh kenapa jadi berat? Ada sesuatu pada diri kita. Semua itu ringan, mudah, gampang dan enteng. Baik Quran maupun hadis. Kalau sudah tambah iman, tambah ilmu, tambah dari Allah, akhirnya kita menjadi mudah. Kita yang punya penghalang. Doa kita tadi itu apa? Ihdinas siratal mustaqim 17 kali ternyata bisa jadi belum diijabah. Belum layak untuk dikabulkan doa. Akhirnya masih berat juga. Kenapa tidak dikabulkan? Bisa jadi karena banyak dosa belum bertaubat dengan taubat nasuha. Atau kenapa belum dikabulkan kalimat ihdinas siratal mustaqim? Karena makanannya haram, minuman haram, pakaiannya haram, nafkahnya dari nafkah yang Rasul menceritakan ada seorang yang musafir. Musafir ini kalau berdoa maka lebih cepat peluang untuk dikabulkan doanya. Tetapi ternyata musafir ini berdoa ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Makanannya haram, minumannya haram. Ya, kemudian pakaiannya haram. Nafkahnya dari nafkah yang haram. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Kalau enggak dikabulkan doa musibah, berarti orang itu akan merasa Islam sebagai agama yang sulit, berat, beban. Coba kalau dikabulkan, ihdinas siratal mustaqim. Ini saja doa, belum doa-doa yang lain ya. Ini saja, ihdinas siratal mustaqim. Kalau dikabulkan, pasti kita merasa ringan untuk mengamalkan yang wajib dan sunnah, dan merasa ringan untuk menjauhi perbuatan dosa apapun. Ringan. Kata Allah haram, ya sudah, ditinggalkan. Mudah, tapi aduh gimana? Enak sih. Sulit untuk masih berat meninggalkan yang haram-haram. Padahal dia sholat loh. Sholat, tapi ternyata doanya di ihdinas siratal mustaqim tadi tidak dikabulkan karena makanannya haram, minum haram, pakaian haram, dan nafkahnya dari nafkah yang sebetulnya banyak ya. Kan contoh saja penyebab-penyebab atau penghalang-penghalang kenapa doa belum dikabulkan. Ada 50 sebab kenapa doa belum dikabulkan. Di antara tadi saya sebutkan cuma 2 ya, karena dia banyak dosa dan belum bertaubat. Yang kedua itu dia ternyata memiliki nafkah yang haram sehingga menyebabkan doa tadi tidak dikabulkan dari kalimat ihdinas siratal mustaqim, sehingga akhirnya dia pun tidak bertambah iman, tidak bertambah hidayah, akhirnya terombang-ambing dalam kesempitan dan kesusahan dan juga dalam kesesatan, dan akhirnya dia pun menjadi orang yang bisa menjadi muslim. Zubillah min dzalik. Muslim terbagi 2 ya. Ada muslim yang mukmin, ada muslim yang munafik. Muslim yang mukmin inilah muslim yang banyak mendapatkan hidayah dari Allah. Dia cinta kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia berharap kepada Allah. Muslim yang mukmin inilah yang menjadi tujuan kita, target kita menjadi muslim yang mukmin dan bertakwa. Jangan selamanya menjadi muslim. Muslim itu tingkatan bawah. Muslim itu artinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadilah seorang muslim. Tapi orang yang mengamalkan Islam, memahami Islam, berusaha memperbaiki dirinya, dia mukmin.
Mukmin ini di antara mukmin-mukmin yang ada levelnya luar biasa, tingkatnya sampailah kepada ketakwaan. Itu takwa itu level tertinggi ya. Jadi muslim, mukmin, muttaqin, orang bertakwa. Kira-kira di sini jamaah yang ini ya? Ya. Tolong dong dijawab. Tingkat paling bawah muslim. Kemudian mukmin. Setelah mukmin, muttaqin, bertakwa. Level di sini yang Bu, akhwat, Puan, muttaqin ya? Kalau muttaqin, kenapa saya dakwah di sini? Saya nggak boleh dakwah kepada orang yang sudah bertakwa dong, karena ustadznya belum bertakwa. Levelnya jamaah lebih tinggi ya. Jadi muslim, mukmin. Mukmin ini bukan sekedar muslim. Orang yang mukmin otomatis dia muslim. Seorang muslim belum tentu dia mukmin. Beda ya. Orang yang mukmin otomatis dia muslim, tapi seorang muslim belum tentu dia mukmin. Karena muslim itu sekedar KTP-nya Islam, namanya Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi nggak mau taat dia. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu berapa kali dalam Al-Qur'an? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Wahai orang yang beriman, berpuasalah di bulan Ramadan. Wahai orang yang beriman, berapa kali? Banyak, memang banyak. Berapa kali? 90 kali. Yang disuruh siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ada enggak? Wahai orang-orang Islam, enggak ada kalimat seperti itu. Allah menyeru orang-orang beriman, karena mukmin mau diatur hidup dan kehidupannya oleh Allah dan Rasul. Khutbah Jumat. Waktunya. Jadi apa lagi tadi? Orang yang beriman ini orang yang mau diatur hidup dan kehidupannya oleh Allah. Dia siap untuk merespon dengan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, kami dengar, kami taat. Itu orang mukmin. Tapi kalau muslim, ya, dia tahu tapi dia nggak mau taat. Dia pernah dengar tapi dia nggak mau taat. Makanya banyak maksiatnya di muslimnya ini. Tapi kalau mukmin bukan berarti nggak punya dosa. Dia pernah berdosa tapi lebih sedikit. Dia mampu meminimalisir tingkat dosa. Apalagi muttaqin, dosanya lebih sedikit lagi dibandingkan tingkatan bawahnya. Karena di sini sudah muttaqin. Berarti levelnya dosanya dikit ya. Amin dong. Insyaallah. Allahu Akbar. Dosa paling dikit. Amalnya banyak. Lisan doang. Kita ini tahu diri lah, termasuk saya. Kita semua sama ya, bahwa kita ini pendosa berat. Banyak dosa kita ya Allah. Bukan karena Allah berikan ampunan, kita enggak layak mendapatkan nikmat kubur, tidak layak mendapatkan surga. Dosa kita sangat banyak. Cuman klaim-klaim doang saja, bicara-bicara saja ya. Tapi buktinya dari awal SMP kan, mulai balik tuh SMP, mens dan haid bagi wanita, SMA, kuliah, kerja dan seterusnya, berumah tangga sampai hari ini. Kalau dibandingkan dosa dan amalia, ternyata dosa lebih banyak dibandingkan amal soleh kita. Benar? Ngaji jarang. Ya. Haji datang ke pengajian itu jarang, mendengarkan kajian-kajian, mengamalkan Islam secara totalitas juga jarang. Alhamdulillah di sini ada pengajian ya. Alhamdulillah, ini merupakan salah satu cara kita untuk sama-sama lebih baik kondisi iman kita, ilmu kita, dan amal kita. Itulah kita berterima kasih kan kepada pimpinannya. Jazakallahu khairan karena telah memberikan waktu dan tempat wadah kita untuk sama-sama bisa semakin baik kondisi kita dibandingkan sebelum-sebelumnya. Target kita sebagai seorang mukmin hari ini usahakan lebih baik dibandingkan hari kemarin, dan hari esok upayakan lebih baik dibandingkan hari ini. Itu target seorang mukmin. Sekali lagi ya. Target seorang mukmin itu hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Hari besok lebih baik dibandingkan hari ini. Dari sisi apa? Iman kita, ilmu kita, amal kita. Kalau kita sudah merasa Islam sebagai agama yang mudah, akhirnya kita mudah meraih ketakwaan.
Mudah takwa. Takwa itu target kita tertinggi selama hidup di dunia. Target kita di akhirat ingin masuk ke dalam surga. Target kita di dunia sampai mati apa? Apa target kita? Punya rumah, punya mobil, punya apa? Oh bukan, itu bukan target tertinggi. Itu di bawah, itu dunia semua. Target kita tertinggi sampai mati, yang kita perjuangkan mati-matian, habis-habisan adalah kita ingin bisa menjadi orang bertakwa yang istiqomah sampai mati. Sampai mati tetap dalam ketakwaan. Karena yang selamat di akhirat cuma satu, orang bertakwa saja. Gak bertakwa gak selamat. Siksa kubur, siksa neraka. Orang yang selamat di akhirat nanti hanyalah orang bertakwa yang mampu husnul khotimah. Satu juga orang bertakwa. Orang bertakwa itu benar imannya, benar ilmunya, benar amalnya. Dan orang bertakwa, wah, merasa sangat-sangat mudah nih Islam. Karena dia pasti dia beriman, pasti berilmu, punya rasa takut, rasa cinta, dan rasa harap kepada Allah. Seperti itu. Makanya kita harus berusaha ya, sama-sama menjadi orang bertakwa, termasuk kumpul seperti ini, agar kita nantinya mudah-mudahan bisa bertakwa. Dan takwanya bukan satu hari, sampai mati, mempertahankan ketakwaan. Dan itu memang tidak bisa berleha-leha, bersantai-santai, kan tidur, makan tidur, tiba-tiba takwa. Nggak bisa, nggak mungkin seperti itu. Pasti capek, termasuk duduk seperti ini capek nggak? Berani ngomong. Duduk seperti ini capek nggak? Orang bertakwa itu pasti capek, letih dan lelah selama di dunia. Gak apa-apa. Yang penting Allah ridho kepada kita. Yang penting Allah berikan ampunan kepada kita. Yang penting Allah berikan rahmat kepada kita. Selama dunia akhirat kan, cuma sebentar kok, 1 jam. Apa capeknya? Kalaupun capek gak masalah deh. Yang penting Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang penting bertambah iman. Makanya sebetulnya yang capek siapa sih? Ustadznya apa yang denger sih? Yang capek siapa? Ustadznya apa yang dengerin? Ternyata yang dengerin lebih capek ya dibandingkan ustadznya. Subhanallah, karena lapar sih ya. Emang ustadznya gak lapar? Tadi makan, sekarang udah gak makan lagi. Dari sindir. Tadi udah dimakan ya, plastik, minum glek-glek, ustadz ngeliatin aja. Kepengen juga. Ya apa deh kan, kita juga manusia kan. Enggak, pertanyaan barangkali. Terima kasih Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, ini udah ada beberapa pertanyaan. Bagaimana penerapan zuhud dan qanaah kehidupan kita sehari-hari? Qanaah itu artinya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dia merasa puas, merasa cukup. Itu namanya qanaah, dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dia sudah berusaha mencari yang lebih baik, mencari lebih baik, tapi kemudian dapatnya cuma sekian. Sudah. Itu namanya qanaah. Dan dia orang yang paling kaya di muka bumi. Orang qanaah itu. Imam Asy-Syafi'i mengatakan orang yang qanaah itu seperti raja-raja dunia, sama tingkatannya. Raja dunia kan begitu banyak ya kekuasaannya, segala macam. Kenapa? Karena orang itu hati tenang. Meskipun dia miskin, tapi dia merasa tenang, merasa bahagia dengan dunia. Kenapa? Karena dia merasa dunia itu adalah sesuatu yang kecil, tidak dia besar-besarkan. Dia sudah berusaha maksimal mencari dunia, tapi kemudian dapatnya sekian, ya sudah. Dia bersyukur kepada Allah, tidak membesar-besarkan dunia. Dia tahu bahwa Allah sudah memberikan takar ukuran yang pas untuk dirinya. Kalau kita bisa qanaah, siapapun kita, meskipun dia sakit-sakitan, meskipun dia orang miskin, meskipun dia orang yang biasa-biasa saja, tapi kalau dia qanaah, apa yang Allah berikan kepadanya, merasa cukup, merasa puas, ya, tidak suuzon kepada Allah, maka dia akan merasa tenang hidup itu. Karena dunia bukan segala-galanya, dan dunia tidak ada di hati. Dunia di tangannya, akhirat di hatinya. Sehingga mampu dia qanaah. Penerapannya bagaimana? Selalu merasa puas dengan ilmu tadi. Tanpa ilmu nggak bisa kita qanaah. Tanpa iman nggak bisa kita. Makanya dengan seperti ini kita akan insya Allah bertambah iman,
bertambah ilmu, bertambah rasa takut kepada Allah. Kita butuh kaya, silahkan. Kita cari duit, silahkan. Karena kita juga ingin berangkat haji umroh, kita juga ingin berzakat, kita juga ingin berinfak, kita juga punya kebutuhan-kebutuhan duniawi, silahkan saja. Tapi andai kata memang belum terpenuhi, ya sudah, itu namanya qanaah, sabar saja. Kalau nggak sabar-sabar nggak bisa qanaah. Maka saya katakan tadi, sabar itu modal terbesar dalam kehidupan. Dan untuk bisa sabar perlu keyakinan. Yakin itu modal dari segala macam kebaikan. Kalau kita sudah yakin, mudah untuk sabar. Kalau kita yakin, mudah untuk qanaah. Kalau kita yakin, mudah untuk zuhud. Makanya 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah, 13 tahun ya. Yang diajarkan apa? Tumbuhkan keyakinan para sahabat dengan tauhidnya, akidahnya, rasa tawakalnya kepada Allah, qanaah. Bayangkan diintimidasi, diteror, ya. Sahabat itu ketika di kota Mekah sulit sekali mempertahankan keislamannya. Tapi mereka tetap bertahan dengan kemiskinan apa adanya. Ketika mereka berhijrah ke Madinah, mereka tinggalkan rumahnya, mereka tinggalkan kekayaannya. Karena nggak boleh bawa kekayaan, harus dengan apa adanya, dengan baju yang ada di badan. Hijrah ke Madinah, mereka yakin betul kepada Allah kalau mereka akan diberikan rezeki nanti. Jadi qanaah seperti itu, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Adapun zuhud, zuhud itu adalah orang-orang yang bukan berarti miskin atau fakir, meninggalkan dunia, bukan. Orang yang zuhud bukan meninggalkan dunia secara totalitas. Kita butuh dunia, silakan. Kita butuh kan, kita butuh rumah, kita butuh motor, kita butuh yang kebutuhan-kebutuhan yang memang harus ada. Kita sedang hidup di dunia. Zuhud itu artinya orang yang tidak berlebihan dalam menyikapi dunia. Ketika ada dunia datang, dia bersyukur. Tidak ada dunia pun dia bersabar. Itulah orang yang zuhud. Ada dunia, dia bersyukur, alhamdulillah dia mendapatkan dunia sehingga tercukupi kebutuhan hidupnya. Kalau di sini sih levelnya bukan tercukupi lagi ya, berlebihan bahkan. Betul nggak sih? Amin dong. Bukan tercukupi lagi, bahkan berlebihan. Bukan cukup lagi, bahkan berlebihan. Terus. Jadi begitu. Alhamdulillah dia bersyukur. Karena memang dia tahu nikmat itu datang dari Allah. Kemudian ketika nikmat itu tidak ada atau berkurang, ada ujian, ada cobaan, maka dia bersabar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, orang yang zuhud itu adalah orang yang menyikapi nikmat dan musibah dengan sikap yang sama. Nikmat kita kan beda kan, kalau kita wah duit nih seneng kan, begitu nggak ada duit ya. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan orang yang menyikapi sama, kenapa? Karena dunia levelnya memang tinggi, insya Allah. Dapat ini biasa nikmat dia bersyukur, dapat musibah dia bersabar. Itu adalah konsekuensi dari seorang mukmin. Tapi kalau dia naik lagi menjadi orang bertakwa, biasa saja. Ada nikmat, adapun adanya ujian, dia sikapi dengan sikap yang sama. Karena ini sifatnya dunia. Yang dia cari, yang dia lebih prioritaskan bukan dunia. Karena dunia bukan tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah akhirat. Adapun dunia kalau ada, alhamdulillah. Pun belum, ya sudah dia bersabar, itu zuhud. Kalau qanaah beda tadi, itu merasa puas, merasa cukup apa yang Allah berikan. Allahu Akbar. Mungkin satu pertanyaan dulu, sambil teman-teman siapa yang keluar ya. Mungkin yang pertama, yang berikutnya Pak Ustadz, Allah memberikan kemudahan kita untuk berkonsultasi dalam curhat. Jadi pertanyaan adalah bagaimana kita tahu itu adalah jawaban yang dipilih oleh Allah? Istikharah itu jemaah sekalian, barakallahu fikum. Istikharah itu bukan kita belum punya pilihan baru sholat. Tapi istikharah itu kita sudah memilih baru kita sholat. Keliru selama ini. Jadi setelah kita ini bingung kan, 1, 2, 3, 4, pilih yang mana ya? Kita sholat istikharah nih, lalu kita nunggu-nunggu mimpi, kapan mimpi? Kapan mimpi? Kok nggak mimpi-mimpi juga nih? Datang rupanya setan dalam mimpi kita. Kata setan pilih yang ini. Kita kan nggak tahu kan? Tentu bisa menggoda kita dalam kondisi terjaga maupun mimpi.
Ya, kalau kita baca di hadisnya, Rasul menganjurkan kita salat istikharah dalam berbagai macam urusan. Urusan apapun hendaknya kita istikharah setelah memilih. Misal contoh, tunkahul mar'ah li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Pertama apa? Karena kecantikannya. Kedua, kekayaannya. Ketiga, karena nasab keturunannya. Yang keempat, karena agamanya. Fazfar bitatid din taribat yada. Pilihlah yang lebih dominan dari sisi agama, maka engkau akan beruntung. Kita disuruh memilih. Ya, ini cantik, kaya, keturunannya bagus, nasabnya bagus, darah biru, dibeset tuh keluar darahnya biru. Darahnya biru keluarnya. Darah biru ningrat ya. Keempat, agamanya bagus. Pilih yang mana nih? Kata Rasulullah, fazfar bitatid din. Pilih yang lebih dominan dari sisi agama. Engkau akan beruntung. Nah, begitu juga nih akhwat ya, ibu-ibu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang bagus agamanya, bagus juga akhlaknya, maka nikahkan dia. Standar laki-laki itu 2. Berarti kan kita ini ada kehendak untuk memilih. Jadi kita pilih, misalnya contoh ya, Afwan, antum anggaplah belum nikah gitu kan. Udah nikah sih? Belum? Ada ya? Ada yang belum nikah di sini? Ya, 2 kali maksudnya. Anggaplah belum nikah, ini kan contoh. Nah, ternyata ada akhwat cantik, wah, Masya Allah, agamanya bagus, segala macam ya. 1, 2, 3, 4. Pilih yang mana nih? Kita pilih yang mana? Pilih misalnya di nomor 3. Nomor 3 nih Masya Allah Ustaz, dia cantik juga, kaya juga, turunan bagus, agamanya bagus, lengkap nomor 3. Nah, karena sudah terpilih nomor 3, setelah kita cari informasi sebanyak mungkin, nomor 3 inilah kita bawa untuk sholat istikharah. Ya Allah, setelah selesai sholat kan kita ada doanya tuh, doa sholat istikharah. Ya Allah, jika memang nomor 3 ini fulanah, sebutin namanya, memang dia baik untukku, agamaku, duniaku, akhiratku, maka takdirkan aku dengannya atau mudahkan diriku untuk menikahinya. Tapi apabila yang nomor 3 ini disebutkan siapa si fulana itu tidak baik untuk diriku, akhiratku, duniaku, agamaku, maka jangan jadikan diriku dengannya. Ya, seperti itu caranya. Setelah memilih, baru serahkan kepada Allah. Nah, tetap kita lanjut. Setelah itu kan kita serahkan kepada Allah ya. Dalam lanjutan itu, kalau Allah memang tidak takdirkan, nggak jadi, nggak akan jadi. Meskipun kita sudah memilih nomor 3 tadi, kata kita kan baik, kata Allah belum tentu itu baik. Jadi nomor 3 ini kita setelah pilih, usaha selama itu adalah usaha manusiawi kan ya. Kita cari informasi di mana dia kerjanya, di mana sekolahnya, gimana akhlaknya, gimana agamanya, bagaimana pemahaman segala macam. Nomor 3 ini kayaknya yang paling bagus. Kita bawa istikharah kepada Allah. Setelah istikharah kita lihat saja, kalau setelah itu dimudahkan sampai menikah, berarti itu pilihan dari Allah. Jodohnya kan nggak kemana-mana. Kita ditiup ruh usia 4 bulan kan, dan dititipkan ruhnya sudah ada di situ, ajalnya kapan matinya, kemudian jodohnya juga, rezekinya. Ketika usia 4 bulan, janin dalam kandungan seorang ibu sudah ditiupkan seperti itu. Jadi kalau andai kata setelah istikharah tadi ternyata banyak kesulitan, banyak rintangan, begini, akhirnya nggak jadi, itu memang sudah Allah berikan jawaban dengan cara seperti itu. Jadi istikharah dulu, baru setelah kita milih, kita usaha, kita berusaha maksimal mencari informasi sana sini. Karena apa? Semua pernikahan itu spekulasi. Semua pernikahan spekulasi. Kenapa? Kita nggak tahu siapa dia yang sebenarnya kan. Kayaknya bagus dia orangnya. Begitu nikah, wah kalau tahu begini nggak mau kemarin. Kan begitu. Kan ikhwan maupun akhwatnya kan kayaknya salah pilih deh. Ketahuannya setelah pernikahan. Jadi sifatnya spekulasi. Jangan memperbesar tingkat spekulasi. Makanya kita cari informasi sebanyak mungkin, lalu kita juga istikharah tadi. Ya Allah, kita minta kepada Allah, berikan yang terbaik. Apabila memang fulana ini orang yang baik, soleha, dia orang yang baik untuk agamaku, duniaku, akhiratku, maka mudahkan diriku dengannya. Tapi apabila memang dia tidak baik untuk diriku, agamaku, duniaku, dan akhiratku, maka jangan jadikan diriku dengannya, dan jangan jadikan dia dengan diriku. Seperti itu kan. Bacalah contoh doa istikharah kan panjang tuh ya. Tapi begitu caranya. Tapi kalau selama ini barangkali begini, ada 1, 2, 3, 4, pilih yang mana ya?
Lalu kita nunggu mimpi-mimpi, dan cara seperti ini tidak disyariatkan. Bukan begitu kata para ulama memahami istikharah. Terima kasih. Di sini ada yang mau bertanya? Bertanya atau menambahkan jawaban? Jadi melakukan amal dengan tujuan untuk mendapatkan amal jariah ya. Cara kita saya ulang lagi apa? Baik. Kita mengawali dan mempelopori suatu kebaikan, ya kan? Kita mengawali, orang belum melakukan, kita sudah lakukan, dan sudah berkumandang, kita langsung ke masjid misalnya kan, atau mungkin kebaikan-kebaikan yang lain. Dengan sebab kita lah akhirnya orang termotivasi untuk beramal soleh. Dengan sebab kita lah akhirnya orang ingat, oh iya sholat ya misalnya. Sebab kita lah akhirnya mereka akhirnya mampu memahami agama atau mengamalkan Islam ini secara sungguh-sungguh. Maka tentunya kita akan mendapatkan pahala sebagaimana amal yang dilakukan oleh orang tersebut. Atau mungkin kita yang mengajarkan sesuatu. Kan ada 3 kan kata Rasulullah ya. Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min talat. Apabila orang manusia itu meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara kan, yang masih berlanjut terus, pahalanya terus mengalir, amal jariah. Pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua sedekah jariah. Yang ketiga doa dari anak yang soleh. Cukup kita lihat kan, yang kita coba lakukan itu bagaimana nih? Apakah dari sisi ilmu, dari sisi sedekah jariah berarti harta ya, atau dari doa dari anak yang soleh. Nah, kalau kita bisa salah satu ini kita miliki, maka insya Allah terus mengalir. Kita mengawali sesuatu, mengajarkan ilmu kepada mereka, dan mereka mengamalkan ilmu dari kita sampai mati, maka kita mendapatkan amal jariah. Kita sudah mati nih, tapi pahala terus mengalir kepada kita, karena kita mengajarkan atau mempelopori suatu amalan yang diikuti sama orang lain. Ilmu itu bisa jadi dengan kita berucap ya, atau kita bukan berucap tapi kita mengamalkan lalu diikuti, itu juga bisa kan sebagai ilmu yang diikuti sama orang lain. Insya Allah bisa seperti itu. Yang terakhir ya, Ustadz bertanya terkait dengan pengenalan ya, tauhid dan juga pada masuk menjelaskan tentang tauhid, tentang ma'rifatullah, siapakah Allah pada anak yang balita ya. Balita ini berapa usianya? Bawah 5 tahun ya. Balita di bawah 5 tahun. Tentunya anak yang kita ajarkan sesuai dengan kemampuan mereka untuk berpikir dan bisa memahami. Mungkinlah sebagaimana kita sama-sama dewasa. Dan kita sampaikan tentang tauhid itu sebetulnya dari awal ketika mereka mulai berbicara. Biasanya ibu-ibu tuh mengajarkan mama, tapi jarang sekali mengajarkan Allah, Allah. Begitu mama senang banget, bapak nggak bisa, susah nyebutinnya. Susah menyebutin bapak, susah ayah, susah papa, papi, pipa, apalagi juga susah. Tapi kalau menyebutkan mama itu biasanya paling mudah itu. Itu kesalahan juga sebetulnya. Kenapa diperkenalkan pertama kali mama? Ciptakan dia siapa? Allah. Karena ditanya kan, apa nih ibu-ibu ya?
Jadi yang kita perkenalkan pertama itu Allah. Boleh mama diajarkan mama, tapi kenapa enggak diajarkan Allah? Allah supaya si bayi tadi bisa mengucapkan nama penciptanya. Kemudian nanti setelah berangsur-angsur dia mampu berakal, kita kasih tahu bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Siapa itu Allah? Jelaskan sesuai dengan daya kemampuan si anak tersebut, masih balita ya. Allah yang berikan rezeki semuanya. Ya, kita bisa hidup seperti ini di dunia. Ya. Kita diperintahkan untuk beribadah. Dan di mana Allah? Itu kan bertanya biasanya ya. Di mana Allah jemaah sekalian? Di mana Allah? Allah berada di atas arsy. Arsy itu makhluk ciptaan Allah yang paling besar, paling berat, paling tinggi. Tidak ada yang bisa mengalahkan arsy. Paling tinggi itu arsy, di atas 7 langit. Ini kan sudah pertama yang kita lihat, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Arsy itu adalah ciptaan Allah yang paling tinggi, paling berat, ya, dan paling besar. Tidak ada ciptaan Allah yang lebih besar dibandingkan arsy. Allah di atas arsy, bukan nempel, tapi dengan ketinggiannya, dengan kesempurnaannya, dengan keagungannya di atas. Makanya Allah Allah Maha Tinggi. 7 ayat dalam Al-Quran. 7 ayat Allah menjelaskan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. 1 ayat cukup bagi kita untuk menjelaskan di mana Allah. Allah fis sama. 1 ayat cukup. Ternyata Allah menjelaskan 7 ayat. Rasulullah dan para sahabat sepakat. Al-Quran juga ada, gimana enggak sepakat? Katakan bahwa Allah itu berada di atas arsy. Kenapa dijadikan Allah itu ada di mana-mana? Mana-mana ada Allah. Yang salah ini rusak akidah seseorang. Anak ini kan masih bersih ya, polos. Lalu kita masukkan sesuatu yang pertama kali yang salah. Dan itu akan diingat sampai besar nanti. Tentang Allah saja sudah salah. Salah dari orang tuanya. Karena orang tuanya nggak belajar. Coba baca keterangan-keterangan bagaimana buku-buku, artikel segala macam ya tentang Allah ini. Nggak boleh sampai kita nggak tahu. Memang kita nggak bisa tahu secara detail, rinci tentang Allah karena kita pun diberikan informasi sangat sedikit tentang Allah. Tapi kan ada informasi tentang Allah melalui Al-Quran, dari hadis. Di manakah Allah? Allah berada di atas arsy. 7 ayat. Saya sampaikan kepada balita tadi ketika dia bertanya mungkin, atau kita yang menjelaskan. Meskipun dia tidak bertanya, ya, siapa itu Allah? Allah itu yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, mematikan kita, ya, memberikan rezeki kepada kita, dan Allah juga yang akan mengampuni dosa-dosa kita, memberikan ganjaran pahala. Dan Allah itu di mana? Allah berada di atas arsy. Arsy itu apa sih Bu? Tanya tuh, arsy itu apa Pak? Arsy itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Kan ada matahari, ada bumi, kan banyak ciptaan Allah. Ada juga namanya arsy. Arsy itu makhluk yang paling tinggi, ciptaan Allah, paling berat dan paling besar. Disebutkan di hadis demikian, paling tinggi, paling besar dan paling berat. Dan Allah enggak butuh kepada arsy. Karena arsy itu ciptaan Allah. Tidak ada arsy pun tetap Allah maha segala-galanya. Tapi Allah menciptakan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi seperti itu. Untuk menjelaskan saja bahwa matahari itu di bawah, bumi di bawah, bintang bulan semua di bawah, bukan yang paling tinggi. Karena langit pun ada 7 langit dan bumi pun ada 7 lapis bumi. Bumi 7 lapis, langit 7 lapis juga. Dan arsy ini adalah lebih tinggi lagi di atas itu. Karena itu penjelasan yang kita dapatkan dalam Al-Quran dan hadis. Kita nggak pernah tahu ya, langit kedua yang mana, ketiga yang mana. Kita nggak pernah tahu. Tapi kan ada penjelasan dalam Al-Quran bahwa langit itu 7, bumi itu 7. Dan Rasul mengatakan arsy itu berada di atas langit yang 7. Sudah kita imani saja selama memang itu perkataan dari Allah dan Rasul. Hal yang gaib apapun yang tidak bisa dicerna dengan akal, cukup kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, dan kami meyakini. Karena yang berbicara bukan kita, tapi Allah dan Rasul. Hal-hal yang gaib wajib kita imani. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran. Tidak ada keraguan-raguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ayat berikutnya apa?
Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama kali masalah gaib yang kita nggak pernah lihat, pernah dengar. Orang bertakwa itu yang pertama kali dia pasti beriman kepada hal yang gaib. Hal yang gaib yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul, bukan kita, bukan dukun, bukan paranormal. Hal yang gaib yang memang kita seperti Isra dan Mi'raj, bayangkan tuh, Isra dan Mi'raj kan gaib, tapi kita imani saja. Selama itu memang berasal dari Allah dan Rasul. Seperti itu, barangkali ringkasnya, sampaikan di mana Allah dan siapa itu Allah, kemudian bagaimana kuasanya Allah sesuai dengan bahasa yang mampu dipahami oleh anak yang masih balita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, saya berikan terima kasih kepada Ustaz Azmi atas ini dapat menambah dan mengamalkan. Sebelum kita akhiri, mari please bulan depan kita bertemu lagi